Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Jadi kita coba perhatikan ayat ini ya. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi. Nah, as-samawat ini adalah jamak dari kata samaun. Jadi penciptaan langit-langit dan bumi. Ini misal kita ketika mengkaji tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu Rasulullah SAW itu bisa atau dimi'rajkan sampai menembus 7 lapis langit. Gitu ya. 7 lapis langit. Nah ini langit-langit, maksudnya berarti kan ada banyak. Wal ard dan bumi, wakhtilafil laili dan pergantian malam wan nahari. Ya, malam dulu baru nahari, siang. Nah, ini kalau kita belajar bahasa Arab ya, kata-kata inna itu adalah isim nasih atau harfun nasih ya, yang berfungsi tansibu al-ism. Sekarang mana isimnya? Jadi yang dinasabkan oleh inna ini ditaruh di akhir. Jadi la ayatin. Ini sungguh. Nah, ayat kemudian ditambahin dengan kata lam. Lam ini lam takkid yang menunjukkan sungguh. Sungguh ya, terdapat tanda-tanda liulil albab, li bagi uli yang memiliki albab, lubun. Nah, jadi lub itu akal. Nah ini albab berarti kan memiliki banyak akal gitu ya. Jadi kita dalam ayat ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi khalqus samawati wal ard, menciptakan langit dan bumi, pergantian malam dan siang. La ayatil liulil albab, terdapat tanda-tanda, berarti banyak tanda gitu ya, bagi orang-orang yang berakal. Yang pertama menunjukkan bahwa langit itu besar ya, dan bumi juga besar. Ada malam, ada siang, ada gelap, ada terang. Kira-kira hal itu yang pertama, apakah bisa terjadi tanpa ada yang menciptakan, tanpa ada yang mengaturnya? Ini satu. Sesuatu ada, itu pasti ada yang mengadakan, ada yang menciptakan. Ya. Komputer yang ada di depan kalian atau HP yang kalian pegang, itu ada. Ini menunjukkan ada yang menciptakan. Kan itu. Sama seperti diri kita, adanya kita, ini juga menunjukkan ada yang menciptakan. Karena tidak mungkin sesuatu itu ada tanpa ada yang menciptakan. Nah, kalau sesuatu yang kecil saja, misal HP, ini kalau kita disuruh buat kan nggak bisa loh. Paling kita beli, entah itu Samsung, Xiaomi, iPhone. Nah, ini
itu sesuatu yang mungkin bagi kita itu rumit cara membuatnya. Dan ini menunjukkan jika hal ini rumit bagi kita untuk membuatnya, menunjukkan jika orang yang mampu membuat HP ini berarti lebih canggih dari kita, misalnya lebih cerdas, lebih hebat. Ini yang kecil seperti ini. Ya. Atau yang di orang-orang arsitektur, teman-teman arsitek. Bangunan-bangunan katakanlah di UI ini kan gede-gede dengan arsitek yang sangat bagus ya. Bentuk-bentuk yang sangat arsitektur yang bagus. Ini menunjukkan jika ada orang yang membuat rancangan-rancangan gambar-gambar arsitektur itu bagus kan itu. Bahwa oh dia itu udah profesional, udah hebat. Gambarnya juga hebat, perhitungannya hebat itu. Nah, ini baru gambar, katakanlah baru yang ada di UI. Nah, kita coba lihat alam sekeliling kita ya. Misal ada Merapi. Ini tadi saya melihat Merapi itu indah banget ya. Terang banget, cerah banget itu ya. Dalam arti biru terlihat gagah gitu. Dan ada awan-awan ya di sekitarnya gitu. Dengan langit yang sangat cerah. Itu sangat indah sekali karena saya kalau apa ke kampus itu menikmati pemandangan di sekitar saya yang saya lewati itu baru gunung, ada sawah ladang-ladang hijau-hijau seperti itu ya. Lah itu gunung kemudian nanti bisa meletus, bisa menimbulkan gempa, bisa menimbulkan api ya ini. Nah itu jika tadi HP atau bangunan-bangunan gedung yang mega, ya, mewah, itu menunjukkan ada orang hebat di balik itu. Nah ini alam raya yang sangat besar sekali, yang tidak bisa kita jangkau. Ini pasti menunjukkan ada sesuatu di situ. Maksudnya ada yang menciptakan dan ada mengaturnya. Nah, rasionalitas itu penting ya, rasionalitas itu penting. Nggak mungkin ada orang mengingkari Tuhan, tapi dia tidak mengingkari adanya pencipta HP atau komputer, pembangun gedung. Ya. Karena tidak mungkin sesuatu itu ada dengan sendirinya, dengan teratur. Nah, juga misal waqtilafil laili wan nahar, ya, pergantian malam dan siang. Ini kalau teman-teman masuk ke kamar atau ke rumah ya, itu kalau siang gini nggak perlu nyalain ini lampu gitu ya. Tapi kalau malam gelap perlu lampu. Lah, sekarang coba bagaimana kita bisa menikmati alam yang otomatis itu ya tanpa kuasa dari kita. Padahal ini sejagat raya gitu ya. Dan bagaimana perputaran waktu itu bisa berbeda gitu ya. Nah, ini nanti ada yang mendiskusikan bumi itu datar atau bulat gitu ya. Lempengan atau bulat. Coba itu. Bagaimana ada perbedaan waktu kan seperti itu. Ya, ada waktu mungkin dari Papua dan geser dikit selisih 1 jam, geser dikit selisih 1 jam. Ini muter. Ya. Mungkin kita di sini di Papua sudah lebih dari 2 jam. Jam sekarang katakanlah jam 9. Di Papua mungkin jam 11. Ya. Nah, di Aceh mungkin ini berkurang misalnya. Atau di Mekah ini kurang dari 4 jam dari sini. Berarti masih jam 9, kurang jam 4 atau jam 5, 5 jam ya. Itu ada perbedaan, ada yang mengatur kan. Nah, seperti itu. Ya, kalau tidak ini kalian coba teleponan dengan teman-teman kalian yang kuliah di luar negeri misal. Nah, itu kan berbeda waktunya. Nah, kok bisa seperti itu? Nah, ini banyak sekali yang bisa difikirkan untuk menemui misteri-misteri tersebut, ya kan? Nah, ini
untuk menemukan itu semua, teori-teori itu, masalah-masalah yang mungkin saat ini nah ini perlu difikirkan. Jadi liulil albab. Maka tidak cukup dengan satu kali berpikir lubun, tapi berkali-kali berpikir banyak. Nah, ini ya liulil albab. Siapa itu ulil albab yang ingin Allah Subhanahu wa taala jelaskan di sini? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yang pertama adalah alladzina yadhkuruna, yaitu orang-orang yadhkuruna yang senantiasa mengingat. Dzakara itu artinya berzikir, maksudnya adalah mengingat artinya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, yaitu orang-orang yang mengingat Allah ya, dengan berdiri, wa qu'udan wa 'ala junubihim, dan dengan duduk dan juga dengan junubihim. Maksudnya adalah yadhkuruna ini pakai fi'il mudhari yang menunjukkan adalah istimrar ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu apa ya? Continuous tense ya. I am reading gitu ya. Nah, ini pakai fi'il mudhari yang berarti terus menerus, continuous ya. Alladzina yadhkurunallaha, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah qiyaman wa qu'udan ya, dengan berdiri dan duduk. Wa 'ala junubihim. Ini secara tekstual. Dalam arti apa? Qiyaman. Ketika dia sedang aktivitas, itu mengingat Gusti Allah. Maka aktivitas kita dimulai dengan bismillah. Gitu, ya. Ingat Allah. Kita belajar, ingat Allah. Kita bekerja, ingat Allah. Kita jual beli, ingat Gusti Allah. Sehingga itu berkah semua. Ya. Sehingga itu berkah. Misal ketika udah bekerja, tadi kejujuran, ya. Ya harus menghiasi. Kenapa? Kejujuran hakikatnya itu adalah bagian dari mengingat Allah. Orang kalau jujur itu kan berarti ada yang ia takuti. Siapa yang ditakuti? Allah. Kan itu. Ya. Jadi ini adalah qiyaman, aktivitas, wa qu'udan, atau ketika dia sedang beristirahat atau ya bersantai, qu'udan, duduk itu secara lebih apa detailnya atau lebih sinonimnya, maksudnya kudu. Kalau kita duduk itu kan biasanya lebih santai gitu ya. Wa 'ala junubihim, atau ketika kita itu terlelap. Nah, itu dalam terlelap pun mengingat Allah. Dalam arti kita mulai dengan doa kan. Jadi ulil albab yang pertama adalah orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ketika dia mengingat Allah, nah ini sangat penting ya. Ini bagian dari keimanan. Nah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Jadi menimbang baik dan buruk, pahala dan ancaman siksa. Nah, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Nah, ini. Dan yadkuruna yatafakkar. Yadkuruna mengingat Allah, wa yatafakkar, dan memfikirkan dalam penciptaan langit dan bumi, ya, dalam penciptaan langit dan bumi. Dalam arti segala sesuatu yang ada di dunia ini hakikatnya adalah milik Allah, dan itu adalah ciptaan Allah, ya, ciptaan Allah. Dan ini menunjukkan bahwa ilmu Allah itu luas, ya, ilmu Allah itu luas. Lah kita disuruh untuk berpikir, ya, disuruh untuk berpikir. Ya, misal dulu ketika belum ada mobil, orang itu berkendara dengan hewan ya, mungkin dengan kuda atau keledai atau onta gitu ya. Kemudian mereka berpikir
bagaimana hal ini bisa diganti yang lebih baik. Gitu. Nah, akhirnya kemudian terciptalah ya, misal sepeda dan motor dan ada mobil. Melihat burung bisa terbang, kemudian terfikir bagaimana manusia itu bisa terbang. Nah, itu. Nah, ini dulu ada penemu Muslim itu Abbas bin Firnas, orang Spanyol. Ya. Ini para jadi kalau tidak ada peradaban Islam di Eropa, maka Eropa tidak akan bangkit seperti sekarang. Jadi peradaban itu adalah sifatnya adalah berkelanjutan ya, istimror. Ya. Peradaban yang saat ini ada itu adalah wujud dari kelanjutan dari yang sebelumnya. Tapi Islam dulu itu menguasai Eropa itu selama 8 abad. Jadi dari 750 sampai 1500-an itu Islam di Eropa, ya. Nah, dan memunculkan para ulama cendekiawan baik itu di bidang agama juga di bidang-bidang yang lainnya. Misal kalau teman-teman kemarin ada ya Pak Warek itu dari Spanyol dan beberapa timnya dari Spanyol itu kan masih banyak sekali, atau kalau banyak sekali peninggalan-peninggalan peradaban Islam di Spanyol ya. Ada Alhambra, Alhambra itu kalau Alhambra kemudian ada jembatan gitu. Banyak sekali, atau misal kalau teman-teman yang suka bola Liga Liga Spanyol itu kan kalau mesti ada kata L ya. Misal El Madridista, Al Barca dan El Clasico gitu ya. Itu adalah serapan dari bahasa Arab ya, serapan dari bahasa Arab. Jadi ya tafakkarun, berpikir. Jadi dengan berpikir ketemu nih ya perkembangan yang luar biasa. Misal kalau dulu orang itu bisa berbicara jarak jauh seperti saat ini, kita pakai Zoom ini ya. Nah, mungkin di era Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah berbicara, dia di Madinah, pasukannya ada di Iran. Itu terdengar. Nah, tapi saat itu kita sebut sebagai karomah. Ya, karomah. Jadi metafisika. Nah, tapi ternyata itu kemudian kalau di eranya Mak Lampir atau kalau kita lihat film Sembara itu ya melihat aktivitas orang lain itu lewat perantara air gitu. Nah, sekarang ternyata itu bisa diwujudkan. Nah, misal kita lewat Zoom ini ya, atau lewat dengan CCTV melihat aktivitas yang ada di sekitar kita gitu ya. Nah, ini kan dengan apa? Berpikir ya. Nah, hanya saja yang diinginkan oleh Allah, alladzina yadhkurunallah, itu senantiasa mengingat Allah ya, berzikir kepada Allah. Jadi memfungsikan hatinya ya, untuk berzikir dan juga memfungsikan akalnya. Jadi ada intelektual, ada spiritual. Menggabungkan intelektual dan spiritual. Antara akal dan hati itu dijadikan disinergikan ya. Sehingga apa? Orang cerdas tetap mengingat Gusti Allah. Semakin cerdas, semakin ingat Gusti Allah. Nah, ini semakin cerdas, semakin ingat Tuhan. Semakin kaya, semakin ingat Tuhan. Nah, maka nanti misal teman-teman yang ada di hukum gitu ya. Semakin tinggi jabatannya, tetap yang diingat adalah Gusti Allah. Sehingga nanti ketika menjadi hakim, itu menjadi hakim yang adil. Atau teman-teman yang di ekonomi misal, semakin tinggi ya bisnisnya, semakin mengingat Allah. Nah, itu mengingat Allah. Dengan mengingat Allah, bisnisnya bagaimana jauh dari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Bagaimana nanti bisa memanajemen
bisnis tersebut untuk bisa juga dimanfaatkan untuk orang lain. Tadi ya berbuat baik. Ini menarik sekali. Melakukan kebaikan pada orang lain ya, itu umum ya banyak. Dan juga teman-teman yang di fakultas lainnya misal ya. Jadi ada zikir, ada tafakkur, ada akal, ada hati. Maka Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan hadza ya, alam raya ini semua ya, batila dengan sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Coba lihat alam raya, apakah ada hal yang sia-sia? Misal ada nyamuk, ya, ada nyamuk. Nah, ternyata ketika difikirkan itu menjadi ekonomi, ya kan? Akhirnya orang tergerak untuk membuat obat nyamuk, misal, ya, Baygon, ya, dan lain-lainnya. Ini kan kemudian menjadi faktor ekonomi. Ya. Ada nyamuk, misal, ya. Dan orang itu meneliti tentang nyamuk. Misal ada malaria, kemudian demam berdarah itu dan lain-lain. Ini dari sisi kesehatan. Jadi sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu tidak ada sia-sianya. Nah, ketika difikirkan itu bisa menambah keilmuan dan juga bisa menambah income ekonomi, kan itu. Subhanaka faqina adzabannar. Nah, ini mengakui bahwa apa yang diciptakan oleh Allah itu sesuatu yang hebat, yang kita tidak mampu melakukannya. Ya, misal orang disuruh membuat serangga yang kecil seperti nyamuk, misal, nggak akan mungkin ya. Atau serangga kecil seperti lebah. Itu. Ya. Waqina adzabannar. Ya, ini ketika kita ini menunjukkan bahwa kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat kepintaran yang Allah berikan kepada kita, kepandaian kepada kita, hakikat hidayah yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa mengingat Allah, itu hakikatnya adalah rahmat Allah, karunia Allah. Maka dengan karunia itu, ya, dengan karunia tersebut kita berusaha untuk berserah diri kepada Allah. Totalitasnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqina adzabannar. Jadi jangan sampai apa yang Allah anugerahkan kepada kita, entah nanti itu ilmu, harta, ya, akal dan hati, ini justru nanti membuat kita jauh dari Allah. Sebaliknya itu. Maka di sini subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, Maha Suci Engkau, jagalah maka jagalah diri kami dari apa? Dari siksaan api neraka. Nah, iya, karena akal, orang terjerumus dengan akalnya banyak enggak? Oh, banyak sekali. Orang terjerumus dengan pikirannya atau hatinya banyak enggak? Oh, banyak sekali. Nah, ini makanya faqina ada benar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaita. Kenapa? Karena sesungguhnya wahai Tuhan kami, sesungguhnya orang yang engkau masukkan ke dalam neraka berarti engkau telah hinakan, ya. Wa ma lil dhalimina min ansar, dan tidak ada penolong. Jadi berpikir untuk masalah duniawi tapi juga berpikir untuk masalah ukhrawi, yaitu ya. Jadi amalannya itu ditimbang dengan berpikir. Jangan sampai amalan ini menjerumuskan kita ke dalam neraka. Tapi bagaimana kita amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita ini mampu menyelamatkan kita dari neraka. Wa innaka man tudkhilin nar faqad azza. Karena orang yang masuk ke dalam neraka itu sangat hina, ya. Jangan pikir neraka itu biasa gitu ya. Jadi orang baru dicemplungkan dari sirot kemudian jatuh ke neraka. Itu lamanya jatuh, ya, lamanya jatuh itu
70 tahun. Ya, itu dijelaskan dalam hadis. Ini lamanya jatuh saja itu 70 tahun baru sampai ke dasar neraka. Ya. Nah, belum lagi nanti azab-azabnya. Baru meletakkan kaki di neraka itu otak udah langsung mendidih. Itu berapa panasnya neraka. Jadi misal kita lihat ada kemarin ada ledakan di terminal Pelumpang Jakarta itu ya, LPG itu aja mengerikan ya. Korbannya banyak sekali, puluhan ya. Dan korban-korban yang luka bakar aja mengelupas itu, banyak kulitnya yang melupas. Karena bakar itu kan ngeri. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Aina juga memfikirkan bagaimana untuk mentaati Rasul. Jadi Rabbana innana sami'na, ya Allah kami mendengar penyeru yang menyeru kepada keimanan. Siapa? Para Rasul. Dan Rasul kita adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dan pewarisnya para ulama yang menyeru untuk beriman. Amanna an aminu bi rabbikum fa amanna. Mereka menyeru ya, menyeru kita agar beriman, kita juga beriman. Jadi iman kemudian melahirkan amalan, kemudian kita dengan amalan itu kita mengingat Allah. Rabbana faghfir lana dzunubana wa ghfir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Jadi ya Allah, faghfir lana, ampunilah kami, wa kafir 'anna sayyi'atina, dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, wa tawaffana ma'al abrar. Ini penting ya. Jadi terus berdoa. Jadi berpikir, mengingat Allah, berpikir dan juga senantiasa berdoa. Wa tawaffana ma'al abrar. Dan bagaimana kita nanti itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bersama orang-orang yang berbuat baik. Dalam arti apa? Bagaimana kita nanti bisa mati dalam berbuat baik. Nah, ini yang perlu kita rencanakan juga. Ini teman-teman bisa merencanakan mau setelah kuliah di UI mau jadi apa? Dokter, arsitek, ya. Ada hakim misalnya, dan lain-lainnya, guru ya. Tapi bagaimana kita merencanakan mati yang baik, gitu ya. Husnul khotimah. Nah, ini kan tidak ujuk-ujuk. Dalam arti apa? Harus ada proses terus menerus untuk terus mengevaluasi kebaikan kita. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menjemput kita atau subhanallah mencabut nyawa kita itu pas lagi dalam berbuat baik. Misal kita lihat ada orang sedang ngaji, Allah matikan. Ada orang yang sedang ibadah haji, Allah matikan. Ada orang yang sedang ya sholat, sedang khutbah, Allah matikan. Itu kita lihat orang-orang yang berbuat baik. Tapi sebaliknya kan ada orang yang sedang mabuk-mabukan mati. Ada yang sedang balap liar ya, mati. Ada orang yang sedang berzina, Allah matikan. Nah ini yang wa tawaffana ma'al abrar. Bagaimana kita itu terus menerus istiqomah, konsisten dalam berbuat baik sehingga ketika maut menjemput kita, ya, kita dalam keadaan baik. Jadi, nah inilah kajian kita terkait tentang ulil albab di dalam Al-Quran. Ini tafsir tematik ya. Dalam arti nanti bisa kita mengkaji tafsir langsung, misal tafsirnya Ibnu Katsir atau Marah Labid Syekh Nawawi Al-Bantani atau tafsir kabirnya Imam Fakhruddin Ar-Razi dan lain-lainnya. Baik, itu ya terkait tentang sedikit terkait tentang tafsir ulil albab. Mohon maaf untuk ini saya mungkin cukupkan sampai di sini ya, karena ada rapat. Jadi terima kasih untuk pertemuan hari ini.